Adakah pola olahraga yang terbaik? Halo Coach Riza. Hai, aku lagi kasih ininya nih biar kita bisa pin dulu nih. And pin comment. Oke, halo, selamat sore dan aku lagi di kamar anakku biar lebih aman. Oke, selamat sore semuanya. Jadi welcome to this week's IG Live bersama aku Adele dari Unite Fitness dan juga nanti kita akan di-join sebentar lagi dengan Coach Riza. Oke, so topik hari ini adalah adakah pola olahraga yang terbaik? Wow, menarik ya. Jadi kenapa ya aku angkat topik hari ini gitu? Karena kan kita sering denger ya teman-teman kita bilang, I'm a yogi, I'm a woman lifter, I'm lifting weights. Ada juga yang bilang ya, aduh saya pengabdi keringat gitu, termasuk saya gitu ya. Tak iseng-isengan aja sih gitu. Cuma terkadang ya jadi, kenapa nih? Nggak kedengeran ya suaranya? Kedengeran nggak? Oke? Kedengeran nggak, Coach? Bisa kedengeran suaraku? Boleh dibantu jempol-jempol. Halo, halo Coach Zainal. Bisa kedengeran suaraku semua ya? Oke. Bisa, oke, sip, oke. Jadi kenapa angkat topik hari ini ya tadi aku bilang karena ya itu banyak yang karena suka olahraga tertentu gitu jadi kadang suka jadi rancu sama orang apa sih olahraga yang oke banget gitu, apa sih olahraga yang bisa efektif buat gue, yang bisa bikin gue jadi merasa bugar, bikin gue bisa lose weight, bikin gue bisa toning, itu olahraga apa sih gitu ya kan. Nah, kita lihat nih ada yang terbaik nggak sih gitu dari untuk menuju tujuan fitness kita masing-masing gitu. Oke, so aku hari ini akan ngundang Coach Riza masuk ke dalam sini. Oke, Coach Riza, tadi kita tes sudah bisa ya Coach ya. Hai, Hai, Tar. halo, apa kabar Hai, Coach? Kangen El. ya, kangen ya. Kangen banget. Oke, jadi aku ceritain dulu deh sedikit. Aku sama Coach Riza ini kita bertemunya di Wadah Apki Indonesia. Kita nih satu angkatan ceritanya gitu. Terus pas denger Coach Riza ngajar di mana? Oh, aku ngajar yoga. Wow, tumben amat gitu. Kayaknya banyak yang wow gitu ya Coach kemarin ya. Luar biasa banget. Iya, luar biasa banget karena biasanya kan kalau misalnya udah ada training yoga jadi ngelanjutin yang lebih advance lagi, ngelanjutin yang lebih advance lagi gitu. Jarang-jarang ketemu apa kayaknya nggak tahu sih karena aku juga baru ya, tapi kayaknya ada juga yang bilang kayak kok tumben orang yoga masuk ke dalam ya pokoknya buat belajar kayak tentang strength training gitu kan. Jadi quite interesting loh, Coach. Oke, Coach, mungkin kita perkenalin diri sendiri dulu sedikit ya. Jadi, halo, aku Adele. Aku personal and group trainer di Unite Fitness Jakarta. Untuk sekarang kita lagi online kelas saja karena studio fisiknya lagi close down dulu karena mengingat di Jakarta ini menyeramkan loh nomor kasus jumlah kasusnya lumayan Iya. menyeramkan. Jadi kita decide biar aman kita tutup dulu aja. Nah, terus aku sendiri background-nya itu dari strength and endurance training. Jadi saya melatih kelas-kelasnya biasanya kebanyakannya begitu. Nah, sekarang Coach Liza dulu deh mengenalkan diri sendiri dulu Coach. Silahkan, saya kasih waktunya. Oke. Silahkan. Halo semuanya. Buat teman-teman yang baru bergabung, sekali lagi kami Coach Ade dan saya ucapkan selamat bergabung. Perkenalkan nama saya Riza. Eh, saya sama ini mengajar yoga, terutama kelas-kelas pada Kappa Yoga. Apa Di sini yoga apa itu yoga Coach? ini. Oh iya, jadi kelas yoga yang saya bawakan itu, saya menambahkan sebuah teknik yang disebut dengan Kappa Entry Course. Jadi setiap gerakan yang yang selalu saya ajarkan kepada teman-teman itu benar-benar membuat setiap asana, kita sebut gerakan di yoga adalah asana atau pose ya, kita pose gitu. Pose-nya itu dengan
teknik Kappa NC course itu akan terasa lebih hidup, lebih bertenaga, lebih powerful seperti itu. Jadi benar-benar tuh di badan tuh kita ngerasakan kayak main beban aja kekuatan karena adanya pengaktifan dari otot kayak gitu. Oh, nah perlu diluruskan Gitu. ya, yoga itu bukan stretching ya, Coach ya. Bukan cuma stretching aja ya, kita luruskan dulu di situ ya, Coach. Ya ada stretchingnya juga. Iya, tapi Banyak nggak sih itu dia. aja gitu. Iya. Banyak loh yang masih salah pemikiran, salah tafsiran Yoga gitu. Oh, yoga, diem ya, stretching duduk aja gitu. ya. Iya, iya Duduk, bener. diam begini, ataupun menahan yang sedikit lama. Jadi di yoga itu sebenarnya dia mempunyai banyak banget, dia banyak jenis-jenis dari kelas yoga. Sedangkan di Kappa Yoga kita ada kelas power, terus ada kelas vinyasa, ya basicnya itu ya. Vinyasa Dimana kelas, flowing ya kalau nggak salah ya. iya, Jadi betul bergerak banget. terus gitu. Kalau Ya, ya. sama dia kan kayak orang lari ya, dia menghasilkan sebuah kardiovaskular kayak gitu. Jadi detak jantung naik, akhirnya orang seneng tuh yang keringet kayak gitu, yang biasa Iya, kayak gitu. iya. Gitu Ya, ya. ataupun Wah, menarik banget. iya, ataupun di kelas power di mana setiap asananya itu ditahan, kita menahan. Nah, tentunya tapi sabaran tuh, biasanya kan orang suka nggak sabar tuh, lama banget Ya. sih nih, diem-diem kayak gitu tuh. Nah, diemnya kita itu bukannya diem aja, tapi di course ini kita mengaktifkan energi dari dalam, yaitu dengan cara mengaktifkan otot di tubuh. Aku aja dulu suka salah loh, Coach. Pas sebelum belajar lebih banyak gitu ya, kayak, Del, yoga yuk. Lu aja dulu deh. Nanti gue minggu depan gue nyusul, tapi minggu depan gue gak nyusul-nyusul. Soalnya dulu kepikirannya gue tuh ya, Coach, kayak aduh oke yoga, zen gitu kan. Terus udah gitu, tapi aku bingung gitu. Kayak kok ada advance ini apa sih sebenarnya gitu. Kok ada power yoga, apalah ini gitu. Begitu belajar lebih banyak ternyata aduh, ya namanya yoga itu juga ternyata perlu otot juga ya. Tapi ya lebih perlu lagi apa aku sih ngerasain pribadi juga dari yoga itu bisa tertolong banyaknya dari mobilitasnya itu sih, dari range of motionnya kita juga ya, Coach ya. Oke, Coach, aku pengen nanya dulu deh. Kita step by step, jadi kita nggak bingung gitu ya. Coach, aku pengen tanya dulu gini, kenapa Coach kok memilih untuk belajar lebih banyak sertifikasinya di APKI? Kenapa kok Coach nggak ngambil aja yang advance yoga lagi, kan biasanya kan kelasnya nggak habis-habis tuh, Coach. Kenapa ya apa belajar di APKI menjadi salah satu pilihannya dari Coach Riza itu, kenapa Coach? Jadi kenapa saya milih APKI? Karena saya juga ingin belajar tentang sesuatu yang lain gitu. Dan di yoga ini saya sudah ngambil sudah 500 jam di Kappa Yoga. Ya, jadi kita di yoga ini juga ada jam-jamnya. Kalau yang 200 untuk pergerakan pada sistem muskuloskeleton, tetapi kalau di 500 jam itu sudah menuju kepada terapeutik gitu. Nah, kita belajar tentang sesuatu, belajar, semakin dipelajarin ternyata semakin banyak sesuatu yang harus kita pelajarin lagi. Nah, di situ kita harus open mind. Maka itu saya tertarik banget. Saya ngambil APKI karena saya melihat bahwa saya membutuhkan kekuatan yang juga di mana kelasnya untuk menghasilkan sebuah kekuatan. Tapi itu saya main, saya melihat orang kalau main alat kayak enak banget gitu, keren banget gitu ya. Seru, Coach. Iya, saya seru banget kan. Dulu, karena sebelum di yoga 12 tahun yang lalu, karena saya sudah di yoga 12 tahun yang lalu, karena basicnya saya adalah saya senang nge-gym. Habis hari-hari waktu saya itu saya banyak di gym, tapi yang menggunakan mesin. Nah, kan berarti kalau mesin di mana-mana, kalau kita pergi nggak ada mesin. Nah, makanya itu saya mau jadi APKI biar walaupun di mana saya berada, saya bisa bergerak. Karena saya mesti harus bergerak. Kalau nggak bergerak, saya tuh bawaannya lemes, bawaannya mau pelan kayak gitu. Karena tapi kalau saya bergerak ya. Iya. Apalagi pada suatu ingat,
saya tuh jadi percaya diri. Saya bilang, wah aku seksi banget ya, keluar keringet. Si coach bisa aja. Oke, oke. Oke, tapi aku juga Jadi secara seperti pribadi itu. aku bersyukur sih bisa ketemu sama Coach Riza gitu ya. Karena kan dari background aku yang lebih mainnya strength and endurance juga karena aku weight loss kemarin dari obesitas juga banyak tertolongnya dari strength and endurance. Aku Heeh, jadi lebih kenal nih. Jadi kayak kita bisa lebih bertukar pikiran gitu loh. Kenapa sih iya, sebenarnya kok kita masing-masing memang kita punya preferensi masing-masing ya Coach iya. Riza ya. Jadi Heeh. makanya ada tuh label-label yang bilang, oh gue yogi. Heng. Ya. Telepon masuk, maaf, maaf, maaf. Oh Udah. iya, iya, Udah iya. ya. Sorry. Iya, Tadi tiba-tiba ada udah. telepon Oke. masuk, Coach. Oke. Jadi, Iya, aduh, tadi sampai mana nih? I am lost in my chain of thought. Oh ya, kenapa aku senang bisa kenal sama Coach Riza. Soalnya aku jadi bisa lebih tanya lebih banyak juga gitu. Karena iya, dulu kebanyakan stretching yang aku lakukan itu cuma setelah aku ngelakuin aktivitas, dan dulu kan aku pernah sharing di sebelumnya aktivitas saya itu kalau udah main strength endurance cardio itu bisa sampai kayak 2 jam 3 jam back to back gitu loh coach. Dan akhirnya iya, aku cuma setarainnya dengan kayak stretching kayak paling 10 menit at the end of each day gitu. Sorry, abis olahraga gitu. Cuma 10 menit stretching doang gitu. I didn't really give uh, iya. waktu yang cukup panjang buat aku recovery gitu. Padahal dulu dari trainerku yang bantu aku untuk lose weight udah kasih tahu, lu mendingan lu hari ini kelas yoga aja gitu, biar nggak usah. Tapi Betul. ngomongnya biar nggak usah terlalu mungkin biar gue mau masuk ke yoga gitu ya, Iya. nggak usah ngambil yang susah-susah, lu masuk aja gitu. Jadi mikir, gue mendingan masuk kelas training lagi dong, yang hit lah atau apa gitu dulu, tanpa mengetahui kalau pentingnya itu tuh seperti apa gitu loh coach. Jadi Iya. kalau misalnya aku boleh sharing dari pengalaman sendiri ya, begitu aku lebih take time untuk melakukan mobilitas, terus range of motion aku usahain untuk lebih diperlebar gitu. Misalnya dari hip opening aku dulu tuh tight sekali coach di bagian paha Oh sini iya? gitu. Aduh, tight banget. Sampai hamstring juga tight banget gitu. Udah tight, nggak di stretching, kok tambah parah lagi gitu. Apalagi bagian backku, aku suruh kayang juga sampai sekarang mungkin masih agak kesulitan. Aku belum nyoba lagi sih coach. Cuma karena kapok kemarin ini maksain gitu, kayaknya kekuatannya masih ada gitu. Tapi pas Ah, ngedorong ternyata malah injury di belakang, di back di bagian torasiknya punggung. kena nih. Heeh. Nah, terus udah gitu, Oh, karena waktu aku fisioterapi akhirnya katanya bilangnya karena terlalu mobile. Jadi biasanya tuh udah terlalu tight ya, mungkin ya. Jadi kayak terlalu mobile, jadinya katanya ya. begitu. Nah, kenapa aku akhirnya lebih mau belajar gini? Karena pas lagi kita belajar di API sama-sama, ternyata nggak bilang satu olahraga kalau emang dosa suka itu ya itu aja, bukan gitu juga ya coach ya, ternyata ya coach Iya, ya. Jadi memang kita ada preferensi, tapi bukan artinya menghilangkan semua gitu ya coach ya. iya. Ya sih. Oke. Terus aku pengen tanya lebih banyak lagi nih coach. Waktu coach sebelum masuk APKI sendiri kan tadinya kan cuma tujuannya kan mau belajar doang gitu ya. Kayak aku gitu, mau Heeh. belajar doang, nggak tahu ketemu coach Riza, Ya mau jadi tahu belajar gitu lebih ya. banyak kan gitu. Nah, terus Ternyata banyak coach banget waktu masuk infonya. udah tahu nggak benefitnya buat coach Riza sendiri gitu. Nah, sekarang coach yang ceritain, tadi kan aku udah cerita tuh pengalamanku. Nah, sekarang coba Iya. coach Riza deh coba Eh, dijelaskan. sebetulnya pas masuk ke APKI, karena tujuan saya adalah saya ingin belajar tentang mendapatkan kekuatan tubuh selain dari yoga. Mm-mm. Selain dari yoga, saya mau mendapatkan dengan cara saya seperti menggunakan beban. Kita kan beban kan kayak gitu, kayak Iya, dumbbell, iya, iya. kayak itu. Kan asik banget. Nggak ada dumbbell bisa pakai air ataupun yang lainnya Mm-mm, kayak gitu. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Jadi membentuk kekuatan dengan menggunakan alat bantu, Mm-mm, ya kan? Pakai alat mm-mm. bantu. Ini kan di yoga kita hanya menggunakan kekuatan dari berat tubuh. Itu aja berat, Dari coach. berat tubuh. Iya, pakai alat. Sekarang saya ini sudah mengaplikasikan yang dari buku APKI itu gerakan-gerakannya untuk gerakannya saya selalu latihan setiap sore gitu. Setiap sore latihan. Setelah saya latihan, lalu saya koneksikan kepada
gerakan atau asana yoganya. Hmm, Dan setelah saya dari kita belajar, berarti kita udah belajar udah dari bulan apa sih waktu itu? Udah 3 bulan ya? Tuh, kita mulai itu kalau nggak salah bulan Februari deh. Iya dari Februari. Februari saya tuh udah latihan sedikit ya sekarang kekuatannya sudah meningkat. Nah kembali lagi saya hubungkan kepada asana saya. Ternyata asana yang atau gerakan yang saya lakukan itu lebih mantap lagi rasanya. Saya ngerasakan kayak sebuah perbedaan deh. Ah, itu dia tuh. Handstand-nya juga lebih mantep lagi kekuatan dari tangannya, kemudian juga keseimbangannya. Gitu. Kasih contoh dong coach, kasih contoh. Misalnya coach ada pose apa gitu yang misalnya dari handstand atau dari apa, coba mungkin bisa dijelasin. Dari handstand saya lebih latihan banyaknya tuh jadi latihan ini gitu. Misalnya salah satu contohnya aja tuh gimana tuh? Contohnya biasanya di situ orang pada inversion ya, di inversion contohnya kayak headstand. Kalau di arms balance kayak bakasana, mungkin orang juga pada tahu arms balance gitu. Aku tadi update Biasanya nyungsep coach bakasana. Baru nyoba tadi. Aduh, gila aku mau nyungsep banget. Nanti aku sharing deh videonya. Aduh, ya ampun, aku tuh kayak ketakutan nyungsep banget. Oke. Anyway, sorry. Ya. Tadi lagi tiba-tiba bakasana. Ya tentunya untuk mendapatkan gerakan kayak inversion headstand itu dibutuhkan kekuatan juga dari lengan ya, tangan, terus dari bahu, upper body-nya dilatih dulu, tangannya juga dilatih dengan berbagai macam jenis latihan ya, terus juga perut, jadi core-nya juga dilatih, kakinya pun juga dilatih, jadi seluruh otot tubuh dilatih. Oke. Gitu. Gerakan apa yang waktu itu pas pertama kali coach Riza ngerasa wow, apa pernah cerita tuh soalnya, tapi aku nggak tahu gerakannya apa, pernah cerita coach lagi handstand waktu itu ngelakuin apa rasanya lebih jejak katanya gitu. Sama Coach Leoni hari pertama yang functional training ya, yang gitu-gitu bola ke atas tuh thruster. Gitu, Oke, thruster itu aku jelasin dulu. Thruster itu adalah guys ketika kita melakukan gerakan squat terus dilanjutkan dengan dumbbell push ke atas kayak shoulder press, military press ke atas. Wah, itu kita ngelakuinnya ini ya, death by thruster ya. Wah, gila banget. Itu sampai jadi kita itu apa sih? Kalau nggak salah tiga sampai berapa kali gerakan ya coach? Aku juga lupa loh. Iya, itu mantep. Nah, setelah latihan itu terus di rumah istirahat dulu. Di rumah saya latihan handstand, tiba-tiba saya pakai tangan mengangkat tubuh saya tuh, wih ringan banget, gila. Oh iya, wah hebat banget. Karena dia squat ke samping kan kakinya ya. Nah, handstand-nya itu handstand straddle, kakinya kebuka ke samping. Itu rasanya itu ringan banget. Oh, itu ringan. Jadi itu benar-benar saya ngerasain badan saya lebih powerful dan lebih light. Dan tentunya juga dengan teknik yang saya sering gunakan, yaitu teknik apa entry course, dan dengan dibantu setelah melakukan pakai alat thrusters itu lebih kuat lagi. Iya. Terasa banget. Berarti lebih pas handstand itu thruster itu sendiri kan kita memang pakai bagian lengan kita ya, apa kayak military press kayak gitu. Berarti ada bantuan dari latissimus dorsinya juga ya di bagian itu samping sini juga ya. Oke, jadi ketika menguatkan itu handstand-nya jadi berasa lebih stabil ya. Lebih jejak. Ajarin dong coach. Iya, nanti kita ketemu ke sana takut jatuh banget. Kayaknya masalahku karena takut jatuhnya itu loh. Jadi ya takut jatuh, dulu pernah jatuh pas kasih kecil. Jadi dulu jatuhnya dari kursi nyungsep gitu coach. Gitu. Jadi sekarang kalau misalnya ngelihat apa mata udah mau ke arah lantai itu kayaknya udah mau ikut jatuh mau ke depan gitu. Takut duluan gitu kan. Tapi memang salah satu tujuan saya mau lebih banyak latihan kayak calisthenics yang ada. Kan ini kan ada juga di calisthenics ya gerakannya gitu. Ya, perlu diketahui guys, kalau misalnya gerakan-gerakan dari beberapa versi olahraga tuh pasti kita suka ada nyerempetnya ya coach ya. Iya. Pasti nyerempet gitu. Jadi nggak bisa kita bilang, oh this is pure yoga, this is pure strength training, this is pure ini nggak.
semuanya pasti udah nyerempet ya gitu. Nah ini yang kita Iya betul. ada coach Nina bilang nyungsep is the best, katanya kemarin dia di sini juga benjol coach. Dia abis belajar Iya. bakasana yang bagus-bagus banget. Nanti coach coba liatin deh, aku share deh nanti ke coach Riza. Iya. Itu dia Wah, abis seru. nyungsep dia di sini benjol. Kenalan dulu ya. Oke, jadi apa namanya waktu coach ngerasain handstandnya itu sendiri, perbedaan paling signifikannya itu di bagian lengan ya coach, atau di bagian kaki lebih stabilnya, atau di core-nya itu dari bagian mananya yang coach merasa lebih? Saya merasakan kekuatan kalau kalau kita di teknik apa kita kan kita punya three course kayak gitu kan. Saya lebih ngerasa itu core saya itu bener-bener saya bisa ngerasakan kekuatan gitu dari dalam yang kekuatan itu terasa lebih bulat lagi, lebih bulat. Jadi tuh kestabilan saya pada saat kaki saya di atas, kepala saya di bawah, yang biasanya kayak kamu bilang kalau mau handstand saya takut. Nah, cara mengatasi takut itu saya udah dapet. Itu sebuah rasa yang bulat di badan saya kayak gitu. Oke. Ini aja aku masih berasa. Dan tadi kan nyoba bakasana ya coach. Ini sampai sekarang di mukaku ini kayak berasanya masih kayak panas, panas gitu. Jadi iya. Oke. Nanti kita ngobrol lebih banyak karena aku pengen belajar coach. Sekarang demi kepentingan ini dulu, nanti 1 jam abis kita kayak kasihkan ngobrol nanti. Oke. Semangat terus ya buat latihan. Iya, makasih. Oke, sekarang aku sharing dari aku coach. Jadi kalau aku sekarang itu lagi training push up dengan form yang baik dan benar gitu. Nah, enggak lah, nggak berat. Coach kayaknya caturangan tinggal begini doang gitu, tinggal gampang gitu kayaknya. Enggak coach, enggak gampang, susah. Keluar. Aku aja belajar dulu push up, sekarang aku masih belajar push up yang sikunya keluar. Ngulang lagi ya. Kita bangga Hindus push up sih dalam kan. Kalau kan sedikit agak keluar. Oh iya. Beda. Oh itu juga susah ya. Hah? Kirain aku udah biasa. Coach, agak kalau saya pribadi sih merasakan ada perbedaan pada saat melakukannya. Beda. Oke. Oh, this is something new. Aku baru tahu nih. Aku. Jadi aku pikir bisa kali ya gitu. Dari push up. Mungkin ya. Mungkin kan soalnya kayak cuma keluar agak sedikit doang sih kalau misalnya dari push up-nya juga. Oke. Anyway, kalau misalnya aku merasakan di diri aku sendiri, aku kan memang lagi latihan push up. Nah, dulu itu mungkin karena sering lifting, terus aku nggak terlalu banyak latihan mobility, nggak banyak stretching gitu. Jadi mungkin di bagian shoulder-nya sini, pas lagi mau ke arah ke belakang, berasanya tuh kayak nggak enak coach di sini coach. Di scapula aku tuh kayak berasanya kayak, aduh kok kayak gak nyaman sih gitu ya. Terus akhirnya ya mulailah aku lebih banyak. Aku sih memang pribadi kalau misalnya ikutin kelas yoga 1 jam gitu, aku bisa loss coach. Jadi lebih iya, karena pernah mungkin kapok juga kali ya. Jadi waktu itu aku nggak tahu, aku ikut aja kelas yang advance gitu. Aku masuk aja gitu. Nggak taunya keluar saya biasa kecetit. Aduh, mungkin malu banget sih. Jadi waktu itu kan ada gerakannya mungkin cepat, mungkin karena aku nggak biasa gitu ikutin kelas yoga gitu, aku langsung coba masuknya yang advance, nggak coba step by step dulu. Nah ini juga mungkin warning bagi yang lain juga, kalau misalnya emang ingin melakukan sesuatu, kita step by step aja, gunakan regresinya. Kalau misalnya memang kelasnya lebih advance, kita ntar dulu deh gitu, karena mungkin kita dari keinginan mau ya coach ya, tapi pas begitu menjalani nggak taunya kayak orang ketabrak tembok gitu, jadinya jadinya cedera gitu kan, ketabrak tembok cedera jadinya gitu ya. Kemarin juga itu kasus saya seperti itu gitu. Terus udah gitu jadinya kayak aduh udah deh stretching biasa aja deh, udah nggak usah, nggak maksudnya karena kita belum terlalu paham juga ternyata dari yoga itu sendiri kita juga bisa ngelatih mobility kita gitu loh. Jadi sekarang aku lebih
coba untuk ngelakuin pose-pose dasar dulu, karena aku nggak berani ikut kelas karena kalau misalnya ngeliatin kan kita fokusnya begini-begini kan, coach ya. Iya. Jadi atau kayak gini nih, aku kadang kayak kemarin aku ngobrol sama coach Riza, coach ini gimana sih coach? Jadi aku harus rasainnya di mana sih gitu. Karena kalau misalnya aku ngeliatin guru tuh, dia ngapain tuh? Tunggu kaki gue bener nggak ya gitu kan? Jadi kita jadi ragu sendiri gitu kan, coach Riza. Kok gambarnya kayak, oh ya udah tadi gambarnya nggak hang, oke. Apa kayak sambil begini-begini, jadi mungkin posturnya jadi salah, ujung-ujungnya jadi kecetit gitu, dan juga nekat sendiri gitu, masuknya ke advance class, ya siapa suruh juga gitu kan. Iya, ke advance ya, mantep banget. Itu nggak banget sih, jangan, saya tidak menyarankan. Nah itu aku jadi semenjak itu, aduh udah deh aku stretching biasa aja, kan intinya adalah stretching gitu, nggak terlalu mengenal kenapa kita harus mobility gitu. Sedangkan dari yoga sendiri kita juga bisa melatih dari sisi mobilitasnya juga ya coach ya gitu. Nah dari situlah, dari situlah aku ngerasa pas aku lagi push up nih sekarang udah nggak ngerasa kayak ngeganjel lagi gitu, karena aku usahain mobility pakai itu tuh, pakai handuk atau pakai pipa, tangan dari belakang, depan ke belakang. Tadinya aku nggak bisa coach, tadinya aku nggak bisa kayak gitu. Nah selagi latihan itu aku bantu pakai downward dog kayak gitu, jadi bisa enak, bagus. Aku baru bisa jejak ke lantai, ke telapaknya, akhirnya tadinya nggak bisa. Tadinya nggak bisa. Dan ketika bisa lebih ngejejek kayak gitu juga ya sama, again pas lagi ngelakuin kelas-kelas yang gerakannya cepat, itu jadi kan kalau gerakan cepat kan kita memang harus up down, kayak kemarin kayak thruster gitu kan tuh harus cepat gitu ya. Jadi ngerasanya tuh juga lebih kayak lebih enak gitu, geraknya tuh kayak lebih full gitu rasanya, nggak kayak ngeganjel-ganjel. Itu kalau yang dari pengalaman yang aku rasain sendiri gitu. Iya. Terus apa lagi ya? Oh iya, membantu juga aku ke ini, posterior pelvic tilt, karena aku banyak coba latihan cat pose sama cow pose gitu. Jadi untuk melatih movement. Iya. Nah dari situ juga ketika aku lebih dalemin sendiri, latihan sendiri, karena ya itu aku takut kalau kelas nanti aku jadi nggak fokus gitu. Jadi aku lebih suka kayak nanya gini, kayak berarti kayak personal training ya. Aku suka nanya gimana ya caranya gitu. Nah jadi tambah note aja di sini, when you want to work out, when you want to try something new, please tanya-tanya dulu, jangan langsung ngikutin terus memaksa badan sendiri ketika nggak nyaman ya coach ya, itu bahaya sekali karena bisa cedera, dan sekarang kayaknya kita lagi nggak mau ke rumah sakit dulu deh, bahaya banget nggak sih? Rumah sakit. Bahaya banget nggak sih? Iya, dari cedera malah jadi di karantina gitu kan. Aduh, nggak banget deh. Iya. Nah, jadi ini juga kadang oh ya, mau point out, kita sekalian point out aja deh kalau misalnya ada kenapa kalau misalnya kita punya tendensi bilang, oh ya aku yogi, oh ya kamu cobain aja olahraga ini, kamu cobain aja olahraga itu, mesti lihat-lihat teman juga nggak sih, ya nggak sih coach, kalau menurut aku ya. Karena takutnya malah dia jadi cedera atau gimana gitu, ya nggak sih coach? Misalnya baru mulai gitu tiba-tiba, lu functional trainingnya sama gue yuk, gitu. Lu crossfit yuk sama gue yuk, gitu. Akhirnya ujung-ujungnya nanti crossfitnya yang disalahin gitu, padahal ya. Nah mungkin dari coach Riza silahkan menjelaskan kenapa itu penting banget tuh ngelatih dari balance-nya dulu, dari stabilitasnya dulu sebelum bisa melakukan gerakan-gerakan yang movement tuh, itu penting banget loh guys. Jadi waktu itu pas awal aku pikir aku tuh suka nggak kuat ngelakuin gerakan, jadi misalnya yang gerakan plyometric, jadi yang loncat langsung gitu, aku pikir tuh aku nggak kuat gitu, nggak taunya tuh gerakan basicku yang belum dapet, balance-nya aku belum dapet, mobility aku belum dapet, dan mobility and stability-nya juga aku belum dapet. Nah mungkin dari Coach Riza bisa menambahkan seberapa pentingnya nih dua ini agar bisa melakukan gerakan yang baik, Coach. Boleh jelasin, Coach? Iya, jadi yang harus dipahami dan disadari, apa sih tujuan kita itu berolahraga. Nah, tujuannya pasti kan semua orang punya tujuan pribadi ya. Mungkin ada yang mau kelihatan selalu kurus, ada yang mau badannya cakep,
Terus ada yang Terserah aja mau, ya. Heeh. nah Preferensi iya, masing-masing, ada yang mau ngejar pacar betul, gitu misalnya. betul, iya betul, iya. Betul sekali tuh. Jadi kan sesuai dengan tujuan dari masing-masing. Nah, Ya. untuk mencapai tujuan, cari olahraga yang benar-benar disukai dari dalam hatinya. Jadi nggak ikut-ikutan temen, Mm-mm, mm-mm. ya. Ikut ini, Coba ikut ini, boleh lah enggak. ya, nyoba boleh tapi jangan maksa lah. Coba boleh, Heeh. ya. Tapi kalau saran saya sih lebih baik yang disukain. Karena Mm-mm, segala mm-mm. sesuatu yang disukain, itu akhirnya akan tercapai tujuannya. Mm-mm, mm-mm. Ya. Nah, ketika kita masuk kepada satu buah jenis olahraga, jangan tiba-tiba langsung ke kelas yang sedikit gerakannya wow. Mungkin kalau kayak kita yang langsung yang berat-berat banget, ataupun gerak-gerakan yang movement yang sudah banyak variasi. Untuk pemula, untuk orang yang baru, ya saran saya dia lebih memilih kelas yang benar-benar yang regression ya, atau kalau di untuk orang yang basic atau fundamental, ya nggak perlu malu, Mm-mm, karena di sini kita mau mencapai tujuan. Biasanya kan kita mm-mm. ada malu juga, malu masa masuk Iya. kelas yang aduh kok kayak Minder gini ya, kok itu minder karena bosen ya kerasanya kayak gitu. kita kok paling nggak bisa sendiri gitu. Nah, ini yang perlu Iya, dihindari juga ya, Coach ya. betul. Mm-mm, mm-mm. Oh, iya Karena ada agar gitu. olahraga bisa efektif itu memang dari gerakan dasarnya itu harus dikuasai terlebih dahulu gitu. Bukan Terlebih dahulu artinya betul langsung banget dong ngegeber Vanessa. gas lah, Iya, itu nggak bisa juga gitu. Karena bisa rentan akhirnya betul. jadi cedera. Apalagi udah nggak terlalu stabil misalnya terus dihajar terus gitu ya, itu juga Iya, bisa menjadi betul. sesuatu yang berbahaya. Kayak ya, Coach ya. Iya, betul. Boleh lanjut, Coach. Ya, ketika kita sudah memahami di kelas yang regression itu, di sini kita kan belajar mengenai bagaimana caranya Mm-mm. menggerakkan sendi, menggerakkan otot. Itu kan masuknya kepada mobility, karena penting banget kita memahami pergerakan tubuh. Tiap orang pergerakan tubuhnya itu berbeda-beda. Bener nggak? Ada yang Maksudnya bisa, gimana nih? Masuk maksudnya apa? gini, Oh, mungkin pada postur saat badannya mengangkat, ya. ada yang bagus begini, Heeh. ada yang ke depan begini. Oh, range Nanti of motion-nya. Iya, iya, iya. Betul, betul. iya, jadi Betul. mobility dari sendinya dan ototnya itu kan juga harus diberesin dulu, kayak Oke, oke. gitu. Oke. Lalu karena orang yang punya kekuatan, strength, belum tentu dia mempunyai mobility yang bagus. Iya, betul, betul, Begitu betul. juga orang yang punya mobility yang bagus, belum tentu dia kekuatannya ada. Hmm, 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 hmm. Dua unsur itu. Nah, kemudian di kelas regression itu kan juga diajari bagaimana caranya tentang strengthen ya, Iya, iya. untuk penguatan. Mungkin dari penguatan itu lambat laun dari sedikit lemah, sedang, dia akan meningkat terus kan kekuatannya. Progressive overload ini dia. Iya. Nah, Mm-mm. ketika dia meningkat terus mobility-nya udah bagus, nah dia baru bisa ikut ke next kelas selanjutnya. Nah, movement dia Mm-mm. tentunya yang suka latihan strengthen, dia bisa yang lebih kuat lagi, Iya, beban yang iya. lebih tinggi kayak gitu. Mm-mm. Ya, Mm-mm. seperti ini Mungkin kalau kepada aku boleh lanjut jelasin tadi pas lagi Coach Riza bilang pas lagi ngangkat seperti ini ya. Memang ada sebagian yang ngangkatnya nggak bisa sampai atas ini gitu. Jadi iya, sangat berbahaya sekali kalau misalnya membawa military press ke atas tapi iya, sebenarnya bukan ke atas, agak ke depan. Nah, iya, ini yang membahayakan justru. Jadi intinya beban jadi kayak memberatkan di lower back, juga shouldernya juga nggak mantep ya, karena shoulder itu kan dia sifat sendinya iya, itu mobile ya, Coach ya. Jadi gampang bergerak gitu. Jadi ketika misalnya dikasih beban seperti ini, akhirnya nanti jadi salah gerakan. Dan itu yang biasanya iya, jadi merasa nyeri dan sakit. Nah, gimana iya, cara bisa ngebetulinnya biar main strength-nya itu lebih efektif? Yaitu dengan mobility. Yaitu bisa dibantu dari salah satunya dari kelas yoga juga gitu ya. Dari yoga training iya, gitu. betul. Itu dia ya. Oke. Jadi kira-kira menggabungkan kelas yoga dengan kelas strength training bagus dong. Yoga dapat mobility-nya, kelas di strength training dapat kekuatannya.
Keren banget coach, keren banget Nanti gitu. Hint hint ting saya akan ting. gabungkan kelasnya. Itu. Iya emang seru banget ya coach ya. Itu jadi kayak apa Iya, maksudnya apa sesuatu yang apa orang-orang banyak yang perlu mengerti juga gitu. Jadi jangan iya, ngoyo melakukan misalnya, aduh kok gue nggak bisa kayak lu sih, kok gue nggak bisa kayak lu. Oke, Dona pertama jangan jangan bandingin sama orang gitu karena ya iya iya, mobilitas orang itu beda-beda. Bisa aja nih, bisa aja orang apa kebetulan, bukan kebetulan, memang kamu adalah seorang ibu yang kebiasaannya suka menggendong anak. Wajar dong iya. kalau misalnya ini kaku, kita nggak bisa tiba-tiba Heeh. menyamakan orang yang masih single gitu dan Iya, nggak pernah punya betul, beban ngangkat gendong betul. anak gitu, nggak pernah Iya, mesti nyusuin sampai berjam-jam iya, kayak begini gitu kan. Nah, ini sesuatu iya, yang memang perlu di-address gitu. Bukan artinya kita lemah, enggak. Tapi karena iya, memang kita betul, belum bisa sampai sana gitu ya, Coach ya. Karena takutnya kayak betul. menyalahkan diri sendiri, kok gue nggak bisa sih, kok gue nggak bisa, kok dia bisa gitu lah. Kita juga nggak tahu Iya, depan-depannya dia kayak gimana ya, Coach Riza ya. betul. Iya, Heeh. betul. Betul, betul. Ada Coach, mau hal-hal. nanya dong, Coach. Coach Ya? Riza ada kardionya nggak? Kardionya dari mana? Kan kita kan Oh, ceritanya lagi ini, lagi ngomongnya soal ada nggak yang efektif. Nah, aku pengen tahu kalau misalnya memang tadi kita bilang semuanya harus balance, semuanya harus ada sedikit. Nah, Coach Riza, iya, kardionya apa, iya. Coach? Kardio itu penting banget ya, karena kan namanya kardio buat jantung gitu ya, perlu banget buat memompa darah ke seluruh tubuh. Kardio saya kalau di yoga, saya selalu vinyasa flow kelasnya. Ya, karena kan terus itu untuk kardiovaskular. Tapi rutin saya setiap pagi, saya tuh selalu jogging. Oh, oke oke. Saya selalu lari pagi. Kalau nggak sempat lari pagi, saya selalu skipping. Oh, gitu. Nah, itu iya. Oke Nah, oke. ya setiap pagi, setiap jam setengah 6, saya tuh selalu lari pagi, Wah, hebat. 5 kilo. Hahaha. Tapi sekarang ya karena kayak saya lagi belajar strengthening, nah saya mulai paduin Gimana pelajarannya nih? mereka. Nih, Pak. Saya kebanyakan kardio, saya nggak timbul-timbul. Oh iya, kalau kebanyakan kardio, iya benar. Yang Coach Riza point out di sini, kalau kebanyakan kardio, kenapa orang bilang kardio itu jadi nanti masalahnya nggak timbul-timbul karena gula yang ada di dalam otot itu dipakai energinya. Jadi akhirnya Glikogennya habis. masalah itu, iya glikogennya habis, masalahnya nggak Glikogennya kebentuk. habis. Gitu, glikogen itu gula ya guys, gula. Gula Iya, itu jangan gulanya diputusin, tapi habis. perlu diperbaiki relasi kita dengan gula gitu, tapi makanya harus dengan yang secara wajar lah Iya, gitu ya coach betul. ya. Heeh. Iya, betul. Jadi Oke, kembali ya ke lanjut coach. kardio. Mm-mm. Ah, Lanjut coach, lanjut kardionya ya, digabunginnya gimana? iya kardio. Saya mulai menggabungkan dengan gerakan strengthening nih. Ya saya juga Mm-mm. tertarik dong mau punya muscle. Iya iya iya. Wih. Saya mulai yang dulu saya setiap hari saya lari setengah 6, Heeh. saya mulai sekarang ini. Saya mulai karena saya sudah masuk kepada pemain beban gitu. Kembali lagi tujuan fitnessnya udah berbeda ya coach. Nah di sini nih yang Iya, kita bisa point out kalau misalnya memang ada orang, aduh gue pengen muscle gaining gitu, tapi ikut kelasnya yang cardio hit gitu ya ujung-ujungnya nggak akan bisa gaining enggak. gitu Lari karena semuanya. iya, karena memang sifat penggunaan sistem energinya itu Iya, berbeda sekali gitu betul. ya. Nah, misalnya kalau Iya. pengen lebih tanya ke kita secara lebih lanjut kayak, oh jadi gimana dong kalau misalnya gue mau gaining? Gimana dong caranya gue biar bisa fat loss? Nah, ini lebih mendetil lagi soalnya Mendetil. pembicaraannya. Jadi bisa Betul. DM aku atau DM ke Betul. Coach Riza untuk Untuk menanyakan, kontak kita. jadi aku gimana ya? Karena kalau tujuan fitnessnya berbeda, pasti kita makannya aja beda gitu ya coach Berbeda. ya. Berbeda sekali Gerakannya pun gitu. berbeda. Betul, 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 benar banget. Ini aja dari Coach Riza misalnya tadinya demen apa coach? Coachnya demen kardio, jadi sekarang kardionya digabungkan masuk waktu lifting atau gimana nih? Boleh boleh Enggak, jadi kardionya juga saya dielaborasi nggak? setiap hari. Setiap hari saya suka lari pagi kan. Saya mesti Gila, harus lari rajin banget. pagi. Saya paling Iya, lari pagi ogah depan rumah sekelas. sih.
depan rumah 5 kilo kayak gitu. Lumayan Eh, loh. Ya, sekarang saya bikin larinya itu dari yang setiap hari. Saya bikin seminggu 3 kali. Sekarang sudah jadi seminggu 2 kali. Kenapa? Dikurangin. Karena Iya, saya ya. sudah main beban, terus saya juga masuk kepada area yoga, di mana yoga kan di Vinyasa flow-nya itu juga ada kardionya juga. Oh, oke, oke, oke. Iya, lagi belajar ngeracik. Apa? Ngeracik, Apa tuh? ngeracik, Ngeracik apa nih? meracik, saya kan mengcombine kayak yoga. Cia. Kita tas Nanti dulu mau yuk, kita tas dulu disanggar, yuk. Oh, mau disanggar kita ya. oke. Iya sih, apa benar juga. Nah, kalau misalnya aku boleh sharing, saya paling gak suka lari. Oh, saya suka lari. Suruh gue lari kayak, soalnya apa ya, mungkin awal-awalnya gitu kayak menganggap lari itu tuh harus gitu. Lari itu harus buat kan kardio membakar lemak gitu. Kardio kan membakar lemak. Jadi dalam pikiran itu kardio sama dengan membakar lemak gitu. Tapi pas sudah Oh, belajar lebih banyak ternyata dari iya. strength training ataupun dari yoga pun Iya, bisa iya. dibikin kardio, bukannya Betul. enggak bisa gitu. Jadi Betul. banyak orang yang suka kadang-kadang stres dalam penurunan berat badan atau dalam mencapai tujuan tertentu karena program Iya. latihannya itu nggak tepat gitu. Misalnya, Ah, ya kan coach ya. Jadi iya. misalnya pengen pengen muscle gaining, misalnya papa pengen kelihatannya toning gitu, ya lari tiap Iya. hari ya nggak muncul-muncul Lari. gitu. Bilang Lari ya nggak semuanya. muncul-muncul, nggak akan gitu. Maksud ya mungkin muncul ya coach ya, tapi maksudnya untuk sampai bisa, Iya, apalagi betul. kayak untuk pengen latihan. Oh, aku deh, misalnya aku contoh aku kan tadinya kan demennya ikut kelas gitu kan, terus udah gitu aku decide aku pengen lebih coba ke kalistenik karena tujuan saya apa, saya pengen uh, overcome ketakutan saya nyungsep ini. Saya takut Oh, banget yang namanya nyungsep. Jadi kayaknya I want to conquer my own fear. Jadi oh, kenapa aku sekarang pengen coba lebih ke kalistenik gitu. Karena I want to overcome my fear. Saya mau mampu bisa berbolak-balik dan saya nggak punya rasa takut itu. Sampai sekarang aku masih deg-degan, coach. Jadi kayaknya balance-nya nggak dapet karena rasa takut ini gitu yang menahan besar gitu rasa kan. takutnya. Nah, tapi dulu kan karena kebanyakan kelasnya itu lebih kayak, aku dulu kan suka body combat, body pump gitu. Aku tuh suka banget ya dua ini gitu. Jadi hampir tiap hari ngelakuin itu aja gitu. Nah, Iya, tapi iya, iya. at the end of the day ketika aku push up, gue nggak bener-bener ya. Kan gue body Hah, pump udah tiap hari gitu. Gue body iya. combat udah tiap hari. Why don't I get stronger? Kayak why Heeh. gitu, why? Padahal Iya. salah gitu. Apa pola pola olahraga itu salah gitu. Sebenarnya ini ya namanya orang kadang-kadang suka bebel gitu, padahal dulu juga trainer gue udah bilang udah Iya. stop, cukup kok latihannya gitu. Tapi dalam diri kayaknya no, if you want to gain more, you have to spend more time in the gym. Stres. Bikin orang stres, bikin diri stres sendiri akhirnya gitu. Nah tapi ya itu kayak mau push up susah banget coach gitu, kayak kok aku nggak mampu ya, karena apa? Hal kedua adalah saya masih menyamakan pola makan waktu weight loss, saya masukin ke apa buat naikin strength gitu ya. Gimana coach, nggak Gak nyambung banget. jadi waktu aku Iya. udah lagi fat loss kemarin, aku perbanyaknya tuh makan serat, banyak minum air putih juga ya, banyak makan serat. Tapi kan kalau misalnya kita makan karbohidrat yang berasal dari sayur-sayuran atau buah-buahan, Iya. kan memang kadar glukosanya itu memang ada gitu, kadar gulanya ada, tapi kan Tapi nggak maksudnya banyak ya. enggak banyak gitu. Jadi memang Nggak perlu yang diperhitungkan. namanya makan nasi putih itu perlu makan ada yang pasta Iya. atau gula apalah, memang perlu gitu. Nah, itu tuh nggak masuk ke dalam otak aku karena aku Iya. masih punya rasa worry ini kiloan saya nggak boleh naik gitu. Tapi Iya. ya ujung-ujungnya malah jadi mau pengen achieve something tuh nggak nyampe gitu. Nah, sekarang Iya. ketika udah mengerti lebih banyak, oh ternyata ya gue tuh Iya. salah gitu. Sekarang malah aku makan nasi, coach.
terus suka makan kayak pengen makan kue sedikit. Kayak kalau misal dulu tuh aku kalau lapar suka ya udah deh makan sayur aja, nggak lama saya lapar lagi gitu. Karena ya pengosongannya kan cepet ya. Lagian juga Iya. kan dipakai terus begitu. Karena badannya ototnya dipakai terus dia kan langsung cepet coba serap Iya. makanannya lebih cepet gitu ya kayaknya ya. Jadi Iya. lapar ini kenapa gue jadi makan jadi banyak gitu ya? Ya karena memang baru nggak gitu. Ya iyalah lu kan ngelatih otot lu kan butuh energi gitu, kayak baru ngertinya tuh sekarang gitu. Your muscle needs more. Why? Because you are trying to do more, of course it needs more gitu loh. Itu kan kita nggak dapet gitu. Yang aku tangkap, ya kalau nanti energinya ambil aja dari lemak gue gitu. Ya nggak segampang itu juga sih sebenarnya. Dulu berpikirnya kayak gitu ya. Iya, Sekarang dulu berpikirnya berpikirnya gitu. berbeda karena kita udah belajar. Iya, Udah jadi api. betul. Malah anehnya, aku kan memang udah mulai kayak sama timbangan, aku nimbang gitu, cuma kayak buat ngeliat aja gitu, asal pagi ya udah oke segini masih stabil gitu ya. Maksudnya stabil, maksudnya bukan tiap hari misalnya 61 gitu, enggak gitu, cuma buat kayak oke masih di range ini oke. Untuk tahu aja ya. Untuk tahu aja gitu, karena kan aku juga kalau pengen dulu tahu. kejar-kejar timbangan. Iya benar, dulu kejar-kejar timbangan. Kalau sekarang lebih kayak rasa curiosity aja gitu loh. Kayak misalnya aku udah kayak berapa seminggu 2 minggu ini aku intake karbonya aku naikin ketika aku lapar. Aku bukan cuma cari kayak protein, tapi jelas ya kadar protein itu tetap harus tinggi gitu. Nah, pas aku udah mulai masukin gue makan nasi malam gitu, kayaknya kok gue lapar banget pengen makan gitu ya. Udah makan gitu. Tapi ya again mindful. Jadi aku makan sayur ada, proteinnya juga ada, nasi putih saya sekarang juga. Padahal aku nggak terlalu demen makan nasi putih sih. Jadi kayak saya ada makan. Ternyata enak juga. Enak ya. Enak, udah lama nggak makan jadi berasa enak juga ya ternyata gitu. Dulu makan apaan? Aku dengan makan sayur kok, emang aku tuh kambing. Nggak pakai nasi putih. Nggak apa-apa, I'm okay with that gitu. Coba permasalahannya kalau karena ada karbo juga if I keep doing that, aku akan rasanya tuh lemes gitu, nggak kuat. Harus menyeimbangkan gitu kan sama tujuan latihannya gitu. Iya sih coach. Iya, jadi karena dari situ aku banyak mengurangi kardio aku, tapi kardionya bukan aku nggak kardio. Kayak plank aja kita udah deg-degan gitu kan, deg-deg gitu kan. Nah, itu juga jadi salah satu pilihan aku, atau aku ikutnya lebih kayak ke functional training yang agak advance gitu. Jadi ada plyometric movement-nya, ada gerakan-gerakan yang eksplosif gitu maksudnya. Jadi gitu. Karena kalau aku suruh lari itu kapoknya gara-gara kemarin nih kayaknya maraton 10 km udah gitu kayak I'm not going to run anymore. Capek. Stres. Ya. Aduh. Itu terlalu memaksakan untuk lari gitu. Nah, jadi it's also very important kalau emang nggak suka ya udah jangan gitu lama-lama, karena akan jadi stres juga gitu kan ya coach ya. Jadi cari olahraga yang disuka ya. Iya, jadi kardio tetap memang penting, tapi coba dicari-cari. Oke, kardionya caranya gimana ya masukin ke rejim latihannya. Jadi kembali lagi kita tujuannya apa gitu. Nah tujuan olahraganya mau ngapain? Iya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita boleh tarik konklusi di sini, ada nggak sih pola olahraga yang paling efektif? Itu formulanya harus tergantung dari tujuannya kita itu apa ya, coach. Itu dia. Jadi nggak bisa ngomong ini paling efektif buat ini, enggak gitu. Karena juga harus di-compare juga dengan kehidupan kita sehari-hari juga, itu juga perlu dikonsiderasi juga. Ya, coach ya. Iya. Gitu. Terus apa lagi nih yang kita bisa bahas? Jadi dengan ini juga kita nggak bisa menjadikan contoh satu orang itu menjadi referensi absolut kalau itu satu olahraga cabang tertentu adalah yang terbaik, karena mungkin kebetulan aja dia suka banget gitu, dan dia mobility-nya tuh dapet gitu, sedangkan kita nggak dapet, kita yang encok-encok gitu ya jelas kita jadi nggak suka. Tapi yang pasti kalau misalnya memang terjadi seperti itu biasanya bukan karena kesalahan pada
cabang olahraganya biasanya, tapi karena memang badan kita tuh belum siap gitu, just as simple as Iya. that gitu ya coach ya. Mungkin dari coach pengen nambahin sesuatu nggak dari keseimbangan. Freeze nih, freeze. Waduh, halo, halo, freeze. Freeze? Coach Riza nggak freeze di Coach, aku? Halo? Lihat nggak? Kayak di sini. hai. Hai, kelihatan ya? Ya, ya ulang Oke. coach. Oke, sorry, ada nggak apa dari masukan dari Coach Riza tadi kan udah kita kasih konklusi seperti itu, ada nggak dari Coach Riza yang pengen nambahin sebaiknya kalau misalnya olahraga itu, misalnya pun ada preferensi tertentu gitu, setiap orang kan punya preferensi ya, kita nggak bisa maksain apa orang yoga buat suka CrossFit gitu kan ya nggak mungkin ya gitu, atau misalnya Iya. aku disuruh yoga tiap hari juga ya saya tapi masih tetap suka strength training gitu. Nah, boleh nggak mungkin dari Coach Iya. Riza, kita kan sekalian narik konklusi nih. Nah, coba mungkin dari Coach Riza pengen menambahkan sesuatu gimana cara kita bisa kayak gimana ya, kayak membuat jadi sebuah lingkaran yang sempurna, Cek. Gimana Coach? Iya. Jadi ada kapal olahraga yang terbaik, semuanya nanti absolut. Ya dong, nggak ada yang mutlak karena kan satu didasari kepada tujuan dia mau olahraga, dia mau ngapain olahraganya, ya tujuannya apa. Terus yang kedua, kita juga harus tahu kemampuan dari tubuh, ya kayak tadi masuk ke kelas, jangan tiba-tiba langsung masuk ke kelas orang yang sudah lama menggeluti olahraga tersebut karena kita masih baru. Kita ikut kelas-kelas yang Iya, jangan dibandingin regression. ya. Jangan dibandingkan kita dengan orang lain, itu jangan dibandingin. Iya. Nah, yang ketiga, itu olahraga yang akan diikuti tentunya harus disukai. Karena kalau cuma sesekali lompat sana, lompat sini, lompat situ, akhirnya nggak akan dapet tujuannya. Ya kan? Nah, Betul. terus ya. Dan saya juga mau menyarankan kepada teman-teman semua untuk mencapai, karena kita kan olahraga tentunya mau sesuatu perubahan di tubuh, sesuatu yang lebih baik lagi. Ya, bukan yang sakit, tapi mau sesuatu yang lebih baik, tergantung dari tujuannya. Nah, untuk mencapai tujuan yang baik dan bahkan terbaik untuk tubuhnya, tentunya tubuh itu harus mencapai keseimbangan. Ya, untuk kalau saya pribadi ya, untuk kekuatan ya dikasih juga stretchingnya, yang stretching suka stretching gitu ya, dikasih juga kekuatan sehingga oh iya, kalau aku boleh tambahin di sini nih Coach, kalau misalnya ada yang mungkin ngerasa gue stretching aja karena gue nggak kuat untuk ngelakuin strength training, kalau boleh ditambahin sedikit, terutama bagi wanita gitu, karena kita kan dulu kan juga apa namanya, kita mengandung ya, jadi kan orang bilang kalsium kita inilah segala, jadi it's very important for us to strengthen the muscle juga, kembali ototnya itu sangat. Jadi iya, jadi kita nggak sampai osteoporosis bungkuk seperti ini. Betul, itu pentingnya pelatihan kekuatan ada di situ juga. Iya, salah satu tujuan dari latihan penguatan adalah agar kepadatan tulang tetap terjaga. Iya, jadi semuanya harus berimbang. Waktu itu pas baca di buku, baru tahu gitu. Jadi jangan bergantung sama suplemen doang ya, Coach ya, gitu kan. Iya. Orang mikirnya kayak kalsium, vitamin D gitu kan, orang mikirnya kan kesana gitu biasanya. Cuma it's very good for us. Ternyata kalau misalnya kita dengan menguatkan otot-otot ya bisa membantu kita. Jadi kalau pas kita makin berumur, badan kita ini nggak terbawa gravitasi, makin lama makin membungkuk, tapi otot kita mampu buat bikin kita tetap tegap gitu. Menopang tubuh kita sendiri. Menopang tubuh sendiri. Ya, gitu. Betul Coach. Ya. Good point. Betul banget. Iya. Oke, terus tadi aku potong Coach. Oke, silakan, tadi Coach lagi ngomong tentang balance, nggak ada yang absolut. Ini freeze terus nih. Halo. Oh iya? Iya. Kita tinggal 5 menit lagi nih Coach, soalnya 5 more minutes. Begitu kita udah harus wrap up. Kestabilan.
Apa? Oh, enggak. Maksudnya tadi kan coach lagi ngomongin tentang balance, balance dia. Jadi apa? Nggak ada yang Ya, absolut gitu. Iya, tentang balance tadi. ya. Nggak, jadi buat saya pribadi, tubuh yang sehat adalah tubuh yang penuh dengan keseimbangan. Tubuhnya harus seimbang. Seimbang dalam arti kekuatannya dan kelenturan, mobility, flexibility kayak gitu itu harus sejalan dengan kekuatannya. Jalannya begini, berarti ya nggak bisa satu-satu. Halo, Halo? kedengeran nggak? Putus-putus ya, coach? Kedengeran, kedengeran, tapi gambar kamu agak-agak remeng kayak gitu, remang. Oh ya, di aku jelas banget coach Rizanya. Oh, mungkin ini Apa anku kali mungkin ya. connection saya apa? Mungkin juga Sinyalku. connection saya, mungkin juga. Oke, Oh, oke. So, apa I think kita kalau misalnya udah gini kita wrap up aja ya coach ya. Thank you banget nih coach Riza udah apa join in di Unite Fitness Jakarta punya IG Live Talk. Coach, coach oke. denger aku nggak coach? Denger ya? Dengar, dengar, Oh, dengar, oke, oke, oke. Iya, thank you banget untuk dengar. kesempatannya. Jadi, again, kalau misalnya mau dibalas apa di kita wrap up lagi, nggak ada yang namanya kegiatan olahraga efektif absolut itu yang terbaik itu nggak ada. Jadi tubuh kita tetap memerlukan segala apa poin-poinnya masing-masing gitu ya. Nanti pasti akan berasa Iya, ketika kita mencoba pasti ada kayak rasa perbedaannya gitu ya, coach kayak oh ternyata saya betul. bisa begini ya gitu. Udah tadinya nggak Iya, bisa gitu. Jadi kayak ngerasa kalau misalnya range of motion lebih baik kalau ini dari kalau misalnya kita mendorong sesuatu itu juga kayak lebih dapat gitu rasanya lebih oke banget iya. gitu. Nah, Betul. kalau dari sisi saya terus oh ya ada satu positifnya lagi coach ya aku lupa kasih tahu ketika aku udah mulai sering mobility dan flexibility aku latih sendiri jadi aku sekarang setiap 2 kali seminggu itu aku satu hari itu khusus hanya untuk mobility dan untuk flexibility jadi aku pakai foam roller sambil stretching foam roller lagi stretching lagi gitu coba pelan-pelan diregangin karena kan aku kan banyak main beban ya dan banyak apalagi Iya. sekarang lagi belajar yang untuk pakai beban tubuh gitu kayaknya benar-benar sampai plank kan kita benar-benar harus kontraksi otot full gitu untuk full harus kontraksi otot semua gitu jadi dengan adanya aku bisa mobility stretching tuh rasanya jadi kayak lebih enak gitu kan nah Enak dulu ya. enak nah kalau dulu karena aku apa cuma stretching kayak 10 menit setelah aktivitas olahraga yang berat gitu kayak cuma 10 menit gitu akhirnya apa ngejar kayak mbak hari ini bisa datang nggak mbak hari ini mbak aku pegel banget mbak pokoknya mbak harus datang hari ini dulu kayak gitu coach pokoknya intinya aduh cepet-cepet urut gue deh biar besok gue bisa mulai olahraga lagi gitu tapi Olahraga sekarang lagi. aku udah nggak pernah lagi manggil gue jadi bener-bener kayak bener-bener memfokuskan sama diri sendiri aku nggak pernah kayak urut-urut gitu lagi pun fisioterapi kalau misalnya aku merasa aku punya lower back pain tuh lagi kumat gitu karena kan aku dulu pernah saraf kejepit jadi biasanya kalau udah saraf kejepit salah satu faktornya itu karena antara antara ya antara Vertebrae di sini. tulang antara tulang vertebral saya itu karena ada yang keluar jadi menjepit sarafnya dan ketika itu Iya. keluar itu biasanya mudah untuk bisa bergeser gitu tapi aduh syukur banget nggak pernah lagi coach sekarang aku ngerasain kayak gitu semenjak aku udah lebih banyak stretching udah lebih banyak melakukan mobility exercises itu aduh puji syukur banget saya udah nggak pernah Iya. ngalamin kayak gitu Jadi lagi butuh kan keseimbangan butuh ya, banget keseimbangan keseimbangan itu bener. kekuatan, mobility, kelenturan, semuanya perlu banget. Jadi untuk menentukan pola yang terbaik kalau misalnya bingung, aduh terus jadi aku mesti latihan apa nih? Monggo silahkan, sayanya boleh di DM, Coach Rizanya juga boleh di DM. Ya. Ya, tergantung aja sekarang preferensi. Halo? Halo Coach Adel. Halo? Thank you. Udah tinggal 50 detik lagi kita sudah harus end. Halo Coach? Oke. 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 Thank you ya Coach Riza. Thank you semua udah Iya join Coach Adel. lebih banyak. Boleh
Iya, boleh DM aku di Unite atau DM di pribadi IG pribadi aku atau DM ke Coach Riza. Oke, namaste Oke, Coach. namaste, Bye. dah.